Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Bengin. Smart Business Talk. Kalau sebenarnya kita persaingan bisnis yang ketat ya, penting sekali untuk kita bisa meningkatkan skill marketing kita. Nah, hari ini kita akan tingkatkan skill marketing kita menjadi S3 gitu ya, S3 marketing jalanan. Pastinya di pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, Audrey Juwana menemani dalam Smart Business Talk dan sudah hadir bersama dengan kita dahsyat Pak Tung Desem Waringin. Selamat pagi Pak Tung. Pagi yang dahsyat Kak Audrey. Wow, dahsyat sekali hari ini, apalagi H-1 pemilu ya, mungkin semangatnya udah kerasa banget hari ini. Wow, tapi kita hari ini membahas satu topik yang menarik gitu Pak Tung. Kita akan menguasai S3 marketing jalanan selama 1 jam. Nah, kalau ngomongin tentang S3, emang bisa nih Pak Tung kita bahas selama 1 jam? Nanti kita bahas yang paling penting-penting kan, karena mau 1 jam gitu. Mau 5 hari juga boleh, tapi ada hal-hal yang sangat penting di dalam kalau Anda mau menguasai marketing jalanan gitu, jadi S3 gitu ya. Oke, tapi kita bahas dulu tentang marketing ya Pak Tung ya. Karena kalau ngomongin sekarang, kayaknya semua lini bisnis perlu banget yang namanya marketing dan bahkan sudah punya marketingnya sendiri gitu ya. Sepenting apa sih sekarang untuk kita bisa terus mengupgrade skill marketing kita dalam berbisnis? Mungkin boleh sharing dulu, silakan Pak Tung. Ya, jadi kalau Anda kepingin kaya nih teman-teman gitu ya. Saya belajar marketing itu karena satu kata, kepingin kaya. Nah kalau Anda mau mempertahankan kaya dan tetap kaya, salah satunya belajar tentang investasi, belajar tentang bisnis, yes. Tapi kalau untuk membuat Anda dari miskin jadi kaya, salah satu yang tercepat itu adalah marketing. Entah marketing produk dan jasa Anda sendiri, marketing produk dan jasanya orang lain, atau memarketkan diri Anda sendiri lah. Ini yang sangat-sangat penting gitu loh ya. Oke, jadi semuanya ya, bahkan diri sendiri pun bisa dimarketingkan istilahnya gitu ya Pak Tung ya? Oke, tapi kalau ngomongin marketing jalanan, apa yang membedakan nih Pak Tung dari marketing-marketing yang lain? Nah ya, jadi pertama itu yang namanya marketing ada yang namanya institusional, tentu saja yang namanya kelembagaan, Anda belajar S1, S2, S3, doktor, bahkan jadi profesor di bidang marketing. Kemudian kalau marketing jalanan itu, show me the money lah. Oke. Show me the money! Mana duitnya? Ya. Tuat, nggak laku wes ya wes. Teori di langit gitu ya. Jadi yang membedakan antara marketing institusional, belajar begitu banyaknya, ketika disuruh praktek ya duel aja sama marketing. Itu sama dengan pelajaran orang-orang yang bela diri. Yang institusional, kelembagaan, dengan mixed martial art atau istilahnya bertarung di jalanan, udah beda sekali. Aturannya beda kok. Misalnya tinju, nendang boleh nggak? Nggak boleh. Betul. Terus nyikot boleh nggak? Nggak boleh. Taekwondo meeting nggak boleh. Gulat ngikut nggak boleh juga. Kalau yang sudah di jalanan masa bodoh lah, yang lawannya yang penting geletak. Yang penting show me the money. Itu bedanya. Ya, berarti yang di highlight itu ya show me the money gitu. Tapi kalau ngomongin juga tentang marketing jalanan ini, apakah cocok di semua industri nih Pak Tung? Atau seperti apa sebenarnya? Jadi marketing jalanan itu bukan hanya cocok di semua industri, semua industri harus belajar ilmu ini begitu ya. Even yang namanya B2B, maksudnya B2B itu apa sih? Jadi business to business Pak. Ilmunya kan itu marketing kan untuk ke retail, B2C. No, bahkan B2B. B2B itu business to pemerintah gitu ya. Bukan filantropi kalau B-nya. Kalau itu B2G, itu government kan gitu ya. Ternyata ilmu marketing revolution ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang kepingin melejitkan kekayaannya dia. Secara halal tentu saja, ya. Oke, kalau Pak Tung sendiri, pengalaman belajar marketing seperti apa? Apakah juga ya ikut juga pakai ilmu marketing jalanan atau juga tetap menimba ilmu atau gimana tuh compare-nya? Ya, saya banyak baca buku, terus jadi banyak ilmu-ilmu yang dari para institusional juga saya belajar dan koleksi bukunya saya baca sampai habis. Terus kemudian, tapi lebih lagi saya banyak belajar dari buku-buku yang memang show me the money tadi. Jadi, ternyata ada memang 2 aliran ya. Yang satu aliran institusional atau aliran mengingatkan. Itu penting sekali loh. Kalau orang nggak ingat branding Anda, nggak ingat tentang diri Anda, bagaimana bisa beli gitu ya. Tetap penting, boy, penting boy gitu ya. Tetapi kalau yang berikutnya, yang marketing itu atau yang saya rangkum di dalam buku saya Marketing Revolution, itu adalah show me the money.
ini untuk tawaran. Jadi benar-benar membuat penjualan terjadi gitu. Jadi bukan hanya mengingatkan orang supaya ingat kepada kita, tetapi supaya orang take action untuk beli produk dan jasa kita seperti apa gitu. Oke, take action untuk beli produk kita. Nah, mungkin kita langsung bahas aja sebenarnya ilmu-ilmu asli patung yang mungkin harus kita pahami gitu ya dalam kita menerapkan marketing jalanan ini dalam bisnis dan juga mungkin ke diri kita masing-masing. Silakan, Pak Tung. Ya, jadi nomor satunya harus jelas dulu bahwa yang namanya marketing jalanan ini, S3 marketing jalanan, prinsip nomor pertama harus sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, kita jual harus produk dan jasa yang bermanfaat untuk diri kita. Nah, ini yang penting ini. Oke. Halo? Ya, ini kok suaranya, kok gambarnya hilang. Tahu-tahu yang Anda hilang ini gitu ya. Silakan, tapi suaranya kedengaran. Wajah saya kelihatan di sana? Kelihatan, Pak Tung? Oh, kelihatan ya. Ini mendadak. Terminimize kah? Atau? Oh, iya, kelihatan. Oke. Berarti yang pertama, Audrey, ya. Berarti yang pertama adalah jasa ataupun barang yang mungkin kita sell gitu ya. Ini harus bermanfaat. Iya, bermanfaat dan juga mungkin kita butuh gitu ya. Jadi mungkin kita lebih mudah gitu untuk menjualnya. Nah, nanti kita akan bahas lagi poin-poin yang selanjutnya. Tapi kita mau perdalam dulu sebenarnya ini gimana, Pak Tung? Karena kan kalau kita ngomong bisnis, kita juga harus compare dengan peluangnya gitu ya. Bukan hanya apa yang kita butuhkan atau apa yang bermanfaat untuk kita, Pak Tung. Silakan. Ya, bukan bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini ada orang Kak Syah Franky itu. Produk harus bermanfaat bagi diri kita. No. Bermanfaat untuk orang lain. Sometimes kita tidak perlu misalnya jadi Anda tidak hobi mancing, boleh nggak Anda jualan alat pancing? Ya boleh aja, kan banyak orang yang membutuhkan alat-alat pancing misalnya seperti itu. Tapi dalam hal yang pertama, bahwa prinsip pertama dalam menjual suatu hal itu adalah bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kemudian prinsip yang kedua, ini kan harus jelas kan gitu ya. Kalau Anda mau menguasai marketing jalanan, prinsip yang kedua, itu benar-benar Anda harus menguasai, kan ini menguasai, ini topik hari ini adalah marketing jalanan, S3 marketing jalanan, bagaimana menguasai marketing jalanan ini dalam 1 jam. Ya, mestinya harusnya 5 hari, tapi ini 1 jam sudah dapat saripatinya kan gitu. Oke. Yang kedua, Anda harus menguasai satu yang namanya bahwa kenapa sih orang beli? Why people buy? Oke, kita tahan dulu Pak Tung, sampai situ boleh ya? Boleh, dengan senang hati. Oke, nanti listeners untuk Anda yang juga masih ingin bergabung juga boleh mungkin sharing sekalian gitu ya di 0812 11 12 959. Mungkin Anda juga punya tips and trick gitu ya dalam melakukan marketing jalanan, show me the money kalau kata Pak Tung. Silakan di 0812 11 12 959 atau juga bisa di YouTube kami di Radio Smart FM. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Business Talk. Masih juga bersama dengan Mbah Dahsyat kesayangan kita, Pak Tung ya. Yang hari ini akan membagikan cara untuk menguasai marketing jalanan S3 gitu ya, selama 1 jam ke depan. Dan tadi kita sudah punya poin pertama ya Pak Tung ya, bahwa jasa ataupun barang yang mungkin kita jual ini harus punya manfaat untuk banyak orang. Dan yang kedua tadi harus tahu why, kenapa gitu ya barang ini dibeli orang. Mungkin boleh diperdalam untuk yang poin kedua, Pak Tung, silakan. Ya, yang kedua ini ada 5 hal yang kenapa orang beli gitu ya. Nomor 1 karena dia tahu. Kalau nggak tahu sudahlah nggak beli, titik. Betul. Misalkan segala penjualan Anda harus tahu why people buy. Nomor 1 karena tahu. Nggak tahu emangnya kebatinan jualan sesuatu cuma terus orang beli, nggak bisa. Jadi Anda nomor satunya, kalau yang nomor 2 ini ada 5 gitu ya. Nomor 1 kita memandang jual yang bermanfaat. Nomor 2 tahu kenapa orang beli, itu ada 5 hal. Nomor 1-nya orang harus tahu dulu produk dan jasa Anda. Makanya branding very important. Tapi sering-sering ngabisin duit loh. Betul. Duit dan tidak membawa hasil kan repot juga gitu. Nah, berikutnya, jadi setelah orang tahu, yang kedua harus mampu. Kalau mampu beli nggak kira? Enggak lah. Nah, walaupun mampu ini adalah relatif ya, maksudnya relatif itu adalah ada satu orang sama-sama tidak punya duit, tapi dia mampu karena dia berdaya, toh. Dia ngotot, dia cari apa, pokoknya utang lah, gimana akhirnya bisa.
Jadi kalau isi nomor 2 nanti kita akan bahas ya. Nomor 1 tahu, yang nomor 2 mampu. Kemudian yang nomor 3 itu adalah orang percaya. Kalau nggak percaya kira-kira mau beli nggak? Kayaknya enggak deh ya. Nggak deh. No, ya, jadi orang itu karena salah satunya, oh yes ini percaya, ini solusi dari, nah ini yang keempat. Orang beli karena perlu. Pak, orang beli bukannya karena perlu. Ya perlu, tapi kalau nggak tahu produk dan jasa Anda, goodbye my love, goodbye my love. Jadi perlu, nanti perlu kita bahas juga. Yang keempat, yang kelima ya, jadi orang beli karena percaya, karena perlu. Nomor 1 dulu ya, karena TM 3P. No. TM 3P. No. TM, kalau saya ngapalnya gampang, karena nama saya Tung, nama istri saya Ming, kemudian anak saya 3PPP gitu ya, bukan partai gitu, tapi putra, putri, putra lagi. No, ya. TM, T-nya tahu, M-nya mampu, terus kemudian percaya, perlu, yang terakhir kepingin, pengen, P. Pengen. Nah, percaya perlu pengen. Wah, itu. Tahu dan mampu dulu tapi nomor satunya. Nah, sekarang untuk tahu, Anda mau menguasai marketing jalanan, pertanyaannya harus dijawab sebelum Anda jualan juga. Kenapa people buy? Nah, siapa sih target market Anda? Kemudian ada di mana supaya Anda orang tahu produk dan jasa Anda, kan Anda harus nyamperin atau istilahnya koar-koar, entah lewat influencer, lewat sosial media, lewat iklan, lewat apapun supaya orang tahu produk dan jasa Anda. Nah, supaya orang tahu dan produk jasa dan Anda, maka Anda harus tahu siapa target market Anda, ada di mana. Terus bagaimana mereka bisa tahu produk dan jasa kita? Bagaimana kita kontak dengan mereka? Pakai telemarketing? Nah, pakai influencer mikro? Nah, pakai influencer makro? Terus ngiklan di sosmed, di IG, ngiklan di TikTok, nah, ngiklan di Facebook, YouTube, ngiklan di Smart FM. Nah, itu adalah tadi. Satu, membuat orang lain tahu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mampu. Perhatikan prinsip ini gitu ya. Sedikit lebih mahal boleh selama orang mampu. Produk dan jasa Anda sudah ada cicilannya belum? Nah, itu akan sangat membuat perbedaan. Jadi bisa jadi 30-70% orang beli nyicil. 30-70% tergantung jenis barangnya ya. Kalau beli barang empek-empek kelihatannya ya 99% cash gitu. Tapi balik lagi ke ini, kalau ada barangnya harganya agak mahal atau beli rumah itu ya 70% bisa jadi nyicil, 30% saja yang cash. Jadi siapkan satu yang namanya untuk supaya orang mampu, cicilan woi. Nah, ada yang lebih keren lagi, siapkan juga barter. Adik saya bengkel junior di Gading Serpong, wah dia bilang prinsip begini, oh ya wes, kalau gitu aku terima barter. Bayangin, bengkel terima barter dengan beras, terima barter dengan voucher makan, terima barter dengan apa aja barter, pokoknya terima barter dengan produk dan jasa Anda. Ya tapi jadi lebih laris, jadi banyak pelanggan. Oh di sana, wah orang jualan itu ya intinya adalah jadi ternyata membuat orang mampu lah, tidak punya duit ya boleh barter. 100% barter, oke. Nah makanya saya kali-kali kau perlu beras nggak? No, aku banyak beras nih, ada orang yang baik. Kamu bilang seru juga. Ayam ada nggak? Ayam ada. Gitu. Okay. Ya, paling primitif. Tapi yang kedua ini betul-betul orang harus mampu. Nah, kalau ada tepat target market, biasanya yang nomor 2 sudah selesai. Kalau Anda mau memperluas target market Anda, supaya banyak orang yang lebih mampu, siapkan cicilan. Nah, entah di Tokopedia, di Blibli, ataupun di istilahnya Shopee, yang bisa nyicil kasih cicilan. Supaya mampu, sediakan segala macam jenis pembayaran ini supaya mampu gitu ya. Betul. Kalau roda sih, ya mboh, tapi intinya dolar diterima, cinta rupiah sih, tapi dolar diterima. Japanese yen ya oke, no, terus kemudian kartu kredit disiapkan, oke. QRIS, oh yes baby, tapi intinya yang 2 ini kalau Anda mau juara marketing jalanan harus ini cicilannya Anda sudah ada belum? Kalau belum ada cicilannya, buat link kan gampang toh, link di Topet, link di Shopee, di Blibli, di manapun yang bisa nyicil-nyicil tadi. Oke ya, nomor 2 sudah kita bahas. Kemudian nomor 3, orang beli karena percaya. Percaya. No trust, no sales. Nah kalau Anda mau jagoan marketing jalanan ini, mau S3 marketing ini, Anda harus jagoan membuat penawaran yang dimana penawarannya membuat orang percaya. Nah maksudnya percaya itu apa sih? Harus cerita apa kalau percaya? 1 cerita history, ini pakai III gitu ya.
History itu apa? Sejarah. Oh, saya sudah berdiri sejak tahun 1908 misalnya begitu. Nggak capek Pak dari 1908 Berdiri mulu. gitu ya. Misalnya seperti itu. Tapi Oke. balik lagi, Anda history Anda jual itu sudah lama nih kita. Nah, history itu ada dua macam. Satu waktu, yang kedua angka. Angka. Kemarin saya baru memberikan satu konsultasi untuk klinik mata. Klinik mata. Saya sayang, iklanmu kurang menguasai, benar-benar kurang dari S3 marketing gitu ya. Jadi oke, misalnya Lasik, ya cuma begitu aja. Lasik dari 37 juta, sekarang 27 juta. Nice, sudah ada penawarannya. Tetapi kalau Anda membuat orang pengen percaya, karena ada orang takut, aduh mataku di Lasik gini-gini ya. Ya kan? Nah, Yes. Anda bisa cerita history, kami sudah melakukan ini 35 tahun, misalnya begitu. Sudah total 127.681 orang di Desember 2023 dan masih counting. Kabupaten Lasik di kami. Ya. Dan sukses 100%. Memang Lasik. Dan kemudian hanya dalam 7 detik mata Anda terang kembali. Nah, 7 detik doang prosesnya. Oh, jadi ketika kemudian supaya bisa dipercaya juga Anda bisa yang namanya klaim. Kami satu-satunya yang mempunyai alat untuk mengukur begini, yang ini sangat penting sebelum operasi Lasik. Nah, ya supaya Anda aman. Kami satu-satunya se-Indonesia. Just lah. Nah, baru nanti ini. Jadi orang percaya karena history. History karena ada apa? Karena ada sejarah lama dan karena jumlah angka yang sudah Anda layani dan terbukti. Bagus kan gitu ya. Kemudian tentu saja percaya karena apa? Karena prestasi. Anda juara A, juara B, juara C. Saya pernah murid saya belajar marketing revolution pulang langsung meledak. Wah, jualan apa? Jualan sound system. Aduh Pak Tung, betul kalau jualan sound system ini rasanya susah amat. Orang tidak percaya, pengennya merek asing padahal merek asing dengan kita kalah total. Apa yang bukan? Dia melakukan kontes kejuaraan. Oh. Sound system seluruh Indonesia. Ya. Di Indonesia ternyata yang ikut cuma 5 gitu, yang dari dia sendiri 3. Akhirnya dia juara 1, 2, dan 3. Walaupun jurinya tentu saja ini loh ada kriterianya yang sudah ditentukan, tapi dia juara 1, 2, 3. Ya. Kami 1, 2, 3 juara nasional. Keren nggak? Mendadak kami meledak Pak Tung. Betul. Nah, kami itu walaupun kami nomor 1 yang adakan lomba kita sendiri sih. Makanya nih SMA, woi supaya murid-murid Anda keterima di kampus, SMK juga yang katanya susah untuk cari kerjaan, ya buat segala macam lomba, Anda sendiri yang adain. Woi, adain lomba sendiri toh tingkat nasional, yang ikut mau banyak mau dikit terserah, tapi seluruh siswa Anda harus diwajibkan ikut. Nah, itu karena prestasi tentang jadi percaya. History, kemudian karena prestasi, nah kemudian kalau murid saya itu akhirnya ikut lomba internasional juga. Yang adakan orang lain akhirnya juara karena dia sudah paham poin-poin yang harus digenjot. Deng, juara internasional, wah makin laris. Kami mengalahkan merek-merek top di dunianya. Nah, itu jadi prestasi ini very very important dan ikuti saya. Menang itu mudah, lawannya dikit. Apalagi kalau Anda sendiri yang ngadain lomba. Nah, kemudian yang ketiga, setelah Anda yang namanya history, kemudian juga prestasi, kemudian juga yang namanya yang ketiga itu adalah testimoni. Oke. Testimoni yang terbaik tentu saja adalah live. Nah, live ya. Ini untuk itu. Ini jadi history live itu si A, si B kayak saya misalnya. Ada satu orang SMS zaman dulu belum WA. SMS saya. Selamat pagi Pak Tung. Saya sengaja bangun jam 12 malam. Saya doa Al-Fatihah 100 kali, doa Luhur 99 kali, doa Nurbuah 99 kali. Saya tahu pasti doanya luar biasa. Supaya Pak Tung dikaruniai ribuan kali dari yang sudah kami dapatkan. Saya Jatmiko, pimpinan Astra Cilacap. Loh, kalau saya sebutkan, berarti ada orangnya atau gitu. Itu kan nama. Pasti dong. Kalau ada nama besar lebih jos. Ini kan ada Astra Cilacap, Astra Honda Cilacap. Kami jualan sepeda motor dalam 6 bulan terakhir ini naik 1000% Pak Tung. Wow. Naik 100%. Terus kemudian saya bisa beli sepeda, saya bisa beli mobil, saya bisa beli rumah, saya bisa punya deposito. Supervisor saya juga bisa beli rumah, bisa beli mobil. Yang paling keren Pak Tung, sales saya yang paling goblok. Loh, ini sales saya yang paling goblok. Itu bisa beli Suzuki APV cash keras. Terima kasih Pak Tung. Semoga Pak Tung dikaruniai ribuan kali dari yang sudah saya. Wah, lah kalau ada testimoni gini orang, wah kalau kita juga mau deh belajar marketing remotion, bayar berapa sih? Ayo, kan gitu ya. Jadi tentu saja yang namanya ketiga ini adalah satu yang namanya testimoni. Kalau ada nama besar testimoni, orang lebih percaya. Cari. Oh, saya ini sebentar. Nah, misalnya
Ini air Milagros, ini air Milagros. Ini murid saya air 8 tahun ini. Wow. Nah ini konsultasi dengan Tung Desparingin ikut Marketing Revolution, hasilnya 50 dari 3,5 M jadi 53 M sebulan. Wow. Ini luar biasa. Gitu ya. Supaya orang percaya apa? Diteliti dulu dong. Biasanya kan testimoni, yes. Nah ini jadi selain Anda history, selain Anda adalah prestasi, kemudian testimoni, kemudian keempat bukti. Bukti, kita tahan sampai bukti ya Pak Tung ya. Ini. Kita break dulu untuk kita pastinya memberikan kesempatan untuk semua listeners mencerna gitu ya apa-apa aja sebenarnya. Ilmiah, ya. Betul, ilmu-ilmu marketing jalanan, dan tadi kita sudah sampai di history, prestasi, dan testimoni untuk membuat orang percaya. Setelah ini kita akan sambung lagi, jadi jangan kemana-mana. Pergunakan WA kami di 0812 11 12 959 untuk bertanya kepada Pak Tung, dan juga mungkin untuk sekedar absen pagi di channel YouTube kami juga boleh di @radiosmartfm 959. Audrey dan Pak Tung break sejenak, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Listeners, untuk kita bisa dipercaya gitu ya dari sisi customer untuk bisa membeli atau memborong bahkan barang kita, bahkan repeat order selalu, diperlukan kepercayaan ya. Tadi kita sudah bahas kalau kepercayaan sendiri bisa didapat dari history, dari prestasi, dari testimoni, dan ada juga nih ya yang penting yaitu bukti, bukan sekedar cerita-cerita belaka gitu. Mungkin boleh dipertegas lagi Pak Tung terkait dengan bukti, gimana kita bisa mendapatkan bukti. Bukti itu yang tentu yang terbaik adalah bukti ilmiah. Kalau bisa level evidence 1. Pak Tung itu ngomong apa ya, karena saya juara lomba karya tulis ilmiah. Plus minus ya tahu level evidence. Anak saya juga juara lomba karya tulis ilmiah loh. Sekarang wakil Indonesia. Cuma wakil Jawa Tengah, wakil provinsi, wakil begini, akhirnya wakil atau juara nasional, juara 2. Kalau anak saya ini wakil nasional. Lebih kecil sama dengan 005, harus ilmiah, kemudian harus ada meta analisnya, ada peer reviewnya, itu level 1 evidence pendapat ahli. Tapi Bapak Ibu misalnya contoh ini air Milagros gitu ya. Air Milagros, saya bilang kalau kamu klaim lumayan, kamu ada testimoninya dokter dari RSPAD, jadi Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Kepresidenan, very good, itu testimoni. Ditelitikan dong, ditelitikan ke UI misalnya begitu ya. Waduh harus bayar. Nah, kalau Anda misalnya ke UI mahal, ya Anda bisa mahasiswa S2 UI kedokteran. Nah, terus diminumkan. Ternyata orang minum 1 hari 3 botol begini, trigliserid turun dibandingkan dengan air biasa, double blind, terus kemudian kolesterol turun. Nah, jadi kok hebat amat airnya. Ternyata air ini bisa mengikat minyak. Sejak kapan air sama minyak bisa saling mengikat? Ya. Tapi setelah dibuktikan ilmiah, orang jadi jauh lebih percaya, kan gitu ya. Jadi antara bukti ini very very important. Jadi setelah Anda bukti itu, jadi orang lebih percaya lagi. Terus kemudian selain testimoni, bukti, kemudian catatan prestasi juga ada satu lagi yang namanya story. Itu sometimes tidak ilmiah. Misalnya ada satu orang itu jualan minuman kesehatan. Kita heran, kenapa ya daerah ini kok orangnya panjang umur. Ternyata mereka mereka minum itu dari sumbernya dari sumur sini. Dari sumur ini ternyata dia mengandung buah, misalnya buah goji yang jatuh ke sumur itu tadi. Ternyata setelah diteliti buah goji, nah ini pakai penelitian lagi tambah, tapi dengan story tadi, jadi buah goji ternyata mengandung ini jadi membuat orang lebih, walaupun buktinya tidak ilmiah amat, tapi ya langsung orang jauh lebih percaya gitu ya. Jadi sama seperti orang yang itu tadi yang untuk kosmetik membuat halus penting ini itu ya. Orang cerita, saya tuh main ke tempat nenek saya di daerah waktu itu di Jepang di daerah. Ternyata nenek saya tuh ajaib, wajahnya keriput tapi tangannya halus banget. Saya setiap pagi dia nyuci beras. Wah, ternyata di beras itu mengandung apa? Tiara atau mengandung apa gitu ya, saya kenapa? Nah, kami teliti unsur itu. Nah, kemudian kita gunakan di wajah, jadi wajahnya bisa jadi halus. Seperti yang tangannya umur 18 tahun. Nah, itu story. The story make people trust you.
how to tell the story juga. Nadanya mana dulu, urut-urutannya. Itu kalau Anda menguasai, Anda jadi juara marketing jalanan karena Anda menguasai cara ceritanya. Ceritanya terbalik, hasilnya terbalik. Ya. Contoh misalnya urut-urutan terbalik kalau saya seringkali membuat orang percaya atau tidak percaya. Saya seringkali sharing ilmu bagaimana mencium wanita dengan 100% berhasil tanpa takut ditabok. Itu kan penting banget tuh. Kalau Anda pacaran-pacaran gimana cara nyium tanpa takut ditabok? Nah itu urut-urutannya terbalik, Anda ditabok. Ya. Anda datang, Anda nyosor, tabok, wah gitu loh ya. Ada urut-urutannya gitu ya. Diajak keluar sudah mau, digandeng sudah mau, makan berdua sudah mau, nonton sudah mau, berduaan sudah mau gitu ya. Ada urut-urutannya, ini perhatiin gitu ya. Misalnya, jadi permisi ada rambutnya ada kotor. Misalnya begitu kan ya. Jadi permisi ada kotor, tak bersih. Dipegang, nah, dibersih. Mesti selalu ada kotor lah, kelihatan enggak kelihatan kan gitu ya. Lalu bersihkan, kemudian pegang rambutnya belakang. Ini ada urut-urutannya. Kalau enggak, Anda enggak bisa dipercaya, mengerikan gitu loh ya. Urut-urutannya penting, belakang dulu, terus kemudian dipegang, kemudian lihat dulu. Mata, bibir, mata, bibir, mata, bibir. Lihat mana? Mata, terus bibir, mata, terus bibir. Kalau kepalanya dia tidak mundur, Anda cium 100% aman. Kalau mundur, jangan dicium, boy, no, ya, karena wabok, ya. Jadi, ada, itu juga orang jadi tidak percaya gitu loh ya. Bagaimana ini sepeda motor ini bagus nggak? Kemudian Anda lagi jualan sepeda motor, kemudian dia ngomong gini, ya gimana ya, ya bagus sih. Nadanya salah, orang tidak percaya. Jadi the way you tell the story, kontennya sama konteksnya itu membuat orang akan percaya. Perhatikan gitu ya, perhatikan. Tentu saja kayak tadi testimoni ada untuk orang buat percaya ada satu lagi, namanya endorsement. Endorsement, oke. Bedanya dengan testimoni, tentu saja testimoni adalah kalau bisa ya tadi testimoni yang sangat kuat itu salah satunya jadi endorsement orang-orang yang top yang sangat-sangat dipercaya. Tadi testimoni dari institusi, testimoni dari ini yang lebih percaya. Endorsement ya sama, endorsement itu part of testimoni tapi dari orang-orang yang top sangat dipercaya. Oke, itu yang namanya bisa dipercaya. You learn already ilmu-ilmu yang keren ini gitu ya. Tenang, yang di Smart FM ataupun di IG saya yang terlambat nanti saya upload, nanti Smart FM juga akan upload gitu ya. Betul. Marketing jalanan dalam waktu 1 jam. S3, no ya, marketing jalanan. Oke. Kemudian yang keempat, bagaimana perlu? Supaya orang perlu, satu doang, jual masalah. Jual masalah. Kalau ada masalah, orang nggak perlu gitu ya. Betul. Misalnya ini, ada satu project gitu ya, dari gabungan beberapa universitas meneliti. Ternyata bahwa di penjara itu tingkat literasinya itu sangat rendah. Kalau masyarakat umum nggak tahu persentasenya dasar apa, misalnya literasi umum itu 40%. Kalau literasi orang-orang yang sukses itu bisa 70-80% tingkat literasinya. Orang-orang di penjara di bawah 20%, separuh dari normal. Untuk itu dia sudah terbukti juga, sudah tes uji coba, bukti ilmiahnya ada bahwa ternyata orang-orang yang dikasih membaca, nah mereka wajib baca, wajib ngerangkum, baca, ngerangkum, dan begitu baca, ngerangkum, mereka begitu keluar dari penjara, tingkat balik ke penjaranya berkurang 80%, luar biasa tuh. Ya. Daripada nanti keluar jadi penjahat lagi, mending dikasih buku suruh baca. Nah, terus kemudian orang tidak suka, tapi caranya salah. Tidak menjual perlu dulu. Itu jualan masalah. Dia bilang, ayo sumbang untuk meningkatkan literasi di penjara. Orang ngapain? Sudah di penjara boleh baca buku. Saya kemarin nonton Man on Run di Netflix gitu ya. Tentang Jolo yang bagaimana satu orang bisa ngembat miliaran US dollar. Najib ikut rontok karena Jolo. Barisan Nasional tidak pernah kalah, bisa kalah. Terus Anwar Ibrahim kan cerita, saya di penjara, ya di penjara itu berkat. Saya baca buku yang berat-berat tadinya tidak selesai, sekarang selesai. Ini buku itu ini seminggu selesai, yang ini selesai. Jadi itu ya ada masalah di penjara, tidak enak, tidak bebas, tapi ada berkat yang luar biasa. Nah, ternyata ini tadi. Kalau Anda jual masalah, jualnya bagaimana? Teman-teman. Nah ini jual masalah tuh. Daripada orang yang di penjara, keluar, jadi lebih jahat dari sebelumnya dan lebih pintar dalam bidang kejahatan. Mengakibatkan dunia jadi tidak aman. Tahukah Anda, dari sekian persen orang yang keluar dari penjara, akhirnya masuk penjara lagi dan berbuat kejahatan lebih jahat lagi, ditunjukkan datanya. Jadi orang lebih percaya. Untuk itu kami mempunyai hasil penelitian, mohon didukung.
Mereka yang kami kasih buku dan diwajibkan baca, dan kalau mereka baca buku bisa dapat remisi, Yes. baca buku dan senang dapat remisi pengurangan hukum, ternyata mereka keluar. Ketika mereka kembali penjara turun 80%, kemudian mereka jadi orang baik, jadi naik 80%. Wow. Oke. Pada mereka mengganggu keluarga kita nanti, mengganggu anak saudara kita, daripada mengganggu, jualan masalah Anda. Yuk kita rame-rame yuk nyumbang buku atau uang untuk kita belikan buku, supaya bisa masuk di penjara-penjara, supaya orang-orang di penjara jadi literasinya meningkat. Oh, yang nyumbang jadi banyak. Ini loh, jadi jual masalah loh. Kayak saya jualan properti hari ini. Kalau saya jualan properti, Pak Tung, bagaimana Anda jualan properti? Ini murid saya ngajak saya join. Saya karena utang budi, pada saya kena COVID dikirimin macam-macam gitu, perhatiannya luar biasa. Ya akhirnya oke, joinan dengan saya. 2020 Oktober joinan sama saya, Desember launching 2020. Omsetnya 2021 itu 13,5 kali lipat dibanding 2019. Dari 45 miliar jadi 650 miliar. Keren banget. Pada dalam kondisi COVID. Dan kita jualan properti bisa jam 12 malam. Pernah dengar orang jualan properti jam 12 malam? Wow. Bisa ya Patungnya? Dan dilemparin duit jadi 15 menit. Tepatnya 10 menit 16 detik. Lah ini kalau angkanya tepat ya lebih no. Orang total omsetnya 96 miliar dalam 10 menit 16 detik. Keren atau keren banget? Keren banget. Itu sekali, sekali launching jebret pada waktu pandemi, jam 12 malam lagi 28 Desember. Ya. 2020 lagi pandemi puncak-puncaknya. Oke. Ya karena itu tadi, paham S3 marketing jalanan ini. Berikutnya. Jadi membuat Anda perlu itu jualan masalah. Apakah saya jualan properti, saya biasanya jualan masalah gitu ya. Sekarang besi naik, bensin naik. Saya kira properti enggak. Ayo, Kak Audrey, besi naik, bensin naik. Kira-kira properti naik nggak? Naik juga dong. Oke, tahun 2008, pemerintah Amerika menggelontor 1 triliun US dollar ke Amerika sih, akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Nah, 2008 gitu ya. Apa yang terjadi 2011, 2012, properti ganti harga. Naik, bukan naik, tapi ganti harga. Bang. Sekarang Amerika, termasuk dunia, termasuk Indonesia, kira-kira nyetak duit nggak? Amerika 8 triliun US dollar. Dan duitnya akhirnya nyebar ke seluruh dunia, nggak nyebar ke dunia, beli A, B, C, D, E, F, G. Amerika enak nyetak, kemudian beli-beli dari orang lain. Kok enak ya? Ya itulah Amerika, nyetak duit dan bisa beli dari orang-orang lain. Nah, Indonesia juga loh, Indonesia juga nyetak duit, juga utang. Nah, tapi balik lagi, dengan seperti ini, uang yang diedarkan banyak atau kan banyak BLT, bantuan langsung, pada waktu COVID kan banyak sekali pemerintah nyetak duit untuk bantuan-bantuan. Kira-kira inflasi nggak? Sedikit. Ya, kalau saya banyak inflasinya nanti. 5%, sekarang 4%, berapa persen? Oh ya, beras naik 4%, darling, gitu. Naik berapa? Bensin naik. Nah, kalau sudah begini, Anda jual masalah. Kalau Anda punya duit, Anda kena dapat bunga murah. Sekarang deposito bunganya tinggi atau rendah? Kurang tinggi. Rendah banget. 3,75%. Ya. 5, ya mungkin pegang properti lah. Apalagi properti sekarang. Nah, lagi. Oke. 36 bulan beli 30. Wow. By the way, Pak Tung, kita keep dulu sampai kita menjual masalah. Boleh ya? Kita break dulu. Yang terakhir, waduh nih baru mulai. Kita nanti akan lengkapi lagi untuk sesi yang terakhir. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk bersama dengan Tung Desem Waringin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Oke, kalau kata Pak Tung, kita ini sebenarnya baru mulai gitu ya. Jadi ini harus kita padatkan dengan sangat-sangat padat, Pak Tung, untuk kita bisa mendapatkan insight terkait S3 marketing jalanan. Apalagi Pak Tung yang harus di-highlight pagi hari ini, silakan. Oke ya, yang baru join ini saya rangkum lebih dahulu dari awal dan saya sempurnakan tuh yang terakhir gitu ya, walaupun tidak ada yang sempurna tapi dilengkapi lah. Satu, Anda harus TM 3P tadi. Nomor satu harus bawa manfaat. Kalau mau jualan sesuatu, nomor satunya bawa manfaat. Yang nomor dua, menguasai why people buy. Kenapa orang beli? Kenapa orang beli? Ada 5 hal yang harus Anda pegang. TM 3P. TM, Tung Ming, saya dengan istri saya, Tung sama Ming gitu ya. 3P. Putranya 3, putra-putrinya 3P. Nah, nih,
nomor satu tahu, kemudian mampu, kemudian percaya, kemudian perlu adalah jualan masalah tadi, kemudian yang terakhir ini adalah pengen. Apa itu namanya pengen? Nah, orang pengen itu unsurnya satu, ada peluang. Oke. Nah, kalau peluang itu ada dua unsur di bawahnya peluang, yaitu kenikmatan tambahan kalau dia take action, plus ada limit. Kalau tidak ada limit, so what gitu loh. Kayak saya pribadi, saya seminar Sales Magic and Marketing Revolution, setahun ya cuma sekali. Limit produknya. No limit, no action. Ya ada mau ambil, nggak mau ya sudah. Banyak orang, Pak, saya ini harus kerja, ya karepmu. Pak, Jakarta, Pak, saya di Surabaya, karepmu, terserah siapa yang butuh siapa, kan gitu loh ya. Jadi no limit, no action. Tapi harus ada kenikmatan tambahan gitu ya. Jadi orang ikut marketing Sales Magic Marketing Revolution saya, oh dapat kenikmatan tambahan. Jadi dari orang yang harusnya 30 juta bayarnya untuk 5 hari, cukup 5 juta 600 gitu ya, atau 5 juta 905 juta. Terus kemudian yang bagi take action sekarang juga, yang Anda WA misalnya ke 08113 kali, 0813 kali, 63873, 08111 kali, masukkan nomor handphone Anda dulu misalnya gitu ya. Nomor kantor saya Anda tanya apapun boleh. 08111, 081-nya 3 kali, terus kemudian 63873. Jadi 0813 kali 63873, Anda WA sekarang aja gitu ya, bayarnya boleh nanti mendekati atau boleh nyicil juga, ada cicilannya gitu ya, berapa ratus ribu sebulan. Anda bisa dapat 5 akses audio, 5 audio saya Marketing Revolution yang tidak pernah saya jual gitu ya. Eksklusif yang Anda hanya yang ikut seminar ini aja Anda yang bisa mendapatkan ini. Nah, cara jualannya plus minus seperti tadi. Nah, kalau sekarang pengen itu tadi ada kenikmatan tambahan, oh dapat diskon tambahan, oh dapat hadiah tambahan, oh ada limit. Ya. Jadi peluang. Kalau Anda nggak anggap ini peluang, wah kapan-kapan ikut Pak Tung ya, doain Pak Tung sehat panjang umur dan masih mau ngajar. Amin. Kan tinggal kerja 6 bulan ini. Mohon maaf, saya Januari off 1 bulan total. Radio ya nggak boleh diireni, nggak boleh Anda iri. Terinspirasi silahkan. Yes. Belajar Marketing Revolution, Anda mendapatkan duit yang banyak, kemudian Anda investasikan mendapatkan passive income, Anda tidur pun dapat duit, nah itu baru jos gitu ya. Dan silahkan bagi yang tertarik Marketing Revolution, Sales Magic and Marketing Revolution selama 5 hari, tanggal 20 sampai 24 Februari ini. Tahun ini ya, cuman sekali ini aja. Oke. Tahun lagi doain sehat panjang umur. Caranya Anda WA aja, nama ke 0813 kali, 63873. 0813 kali 63873. Nah, ini penting supaya orang bisa menghubungi Anda kan harus ada konteksnya itu. Kalau tidak ada bagaimana gitu ya. 0811 0813 kali 63873 gitu ya. Yes, oke. Oke. Nah, ini kita bacakan satu pertanyaan ya Pak Tung ya sebelum kita mungkin tutup, kita sapa-sapa dulu. Ini dari Pontianak ada Pak Alex Andaro, selamat pagi. Kalau di Pontianak agak mendung sedikit ya. Terus juga ada Pak Fahmi dari Banjarmasin, dari YouTube kita ada Pak Bobby, ada Pak Kukuh, semangat Selasa luar biasa. Pak Tung, Kak Audrey, dahsyat katanya gitu ya. Ada juga dari Gefreds HS gitu. Aku mau baca tentang pertanyaan dari Pak Bobby Thomas ya. Pilih membeli produk dulu atau menjelaskan produk dulu Pak Tung dalam proses marketing yang efektif. Silakan. Belum jelas. Membeli dulu atau? Sebentar. Pilih membeli produk dahulu atau menjelaskan produk dahulu, Pak Tung, dalam proses marketing. Apakah orang dulu beli sendiri? Kalau itu produknya orang lain tidak apa-apa. Bahkan dulu punya Anda jualan dulu boleh. Ya. Saya baru ngelihat properti gitu ya. Ini propertinya bagus ini. Harganya murah. Orang jual 14 miliar. Ya. Belum saya kuasai, baru saya lihat, belum ketemu sama yang punya, baru ketemu marketing agent-nya. Saya cari marketing agent yang lain, saya jual 18 miliar. Oke. Jadi tidak harus punya produknya dulu, tidak harus mengikat juga kok. Jadi orangnya lewat, memang jagoan di sana, kita tawarkan 18, akhirnya jadian 15. Ora popo nulunya, jadi tanpa punya produk untung saem kan lumayan tuh. Satu. Itu jawaban saya, silakan Kak Audrey. Oke, ini dari kita dari YouTube lagi ya.
dari Giftred HS, bagaimana cara jualan masalah di penjualan properti secondary sehingga bisa transaksi? Pak Tung, silahkan. Sama, jadi balik lagi toh kalau properti itu Anda jualannya pasti jualan supaya orang perlu tuh jualan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya gilo. Bapak umur berapa kalau misalnya sudah umur begini? Pernah nggak jual properti? Kalau lu jual properti pernah nggak Bapak pengen beli properti terus nggak jadi beli? Jadi, properti itu sepanjang masa, kalau nggak naik ya naik banget. Ya. Paling stuck tapi akhirnya naik. Properti itu mana tahan atau tahan mana. Kalau uang Pak, itu always inflasi. Nah, coba tahukah Anda misalnya sejak tahun 71 Desember sampai tahun 2024 ini, mata uang Indonesia dibandingkan dolar US dollar, dibandingkan properti. Inflasinya berapa? 4.683%. Kalau itu Anda? Ya. 4.683% atau ya 4.600%. Edian. Itu banding dolar. Kalau banding emas? Aduh. 50-an itu harganya cuma Rp50 1 gram. Ya. Sekarang berapa? 1 juta. Kalau sama properti lebih mengerikan lagi. Ya. Properti ya Anda tanya nih. Ini di Pondok Indah dulu harganya berapa? Sekarang semeter 120 juta. So. Jadi, nah itu jualan masalah. Nah daripada duit kita tergerus inflasi, besi naik, bensin naik, Ya. beras naik, kira-kira properti naik kah? Nah itu kita tanya tahu. Ya. Nah, makanya ini masalah. Nah kalau saya pribadi saya aset alokasi 50% saya di properti, you know ya. Ya. Ya tentu saja propertinya atas nama perusahaan, atas nama saya, atas nama anak-anak perusahaan gitu ya. Tapi sekali lagi properti bagi saya akan ganti harga. Jadi ini baru saya perintahkan ini anak-anak perusahaan yang duitnya longgar-longgar, cari properti, beli properti, you know. Nah, memang strategi bisnis beda-beda gitu ya. Saya ada, satu toko ban, 1.500 ban itu dia sama sekali tidak beli propertinya gitu ya. Dan sewa semuanya. Dan kalau saya ya sendiri-sendiri, saya bisa menguasai propertinya, bakal saya beli. Karena menurut saya propertinya ganti harga nantinya. Kalau sekarang sih beli-belian. Jadi itu yang semoga menjawab Kak Audrey. Silakan. Yes, oke. Seperti itu aja Pak Tung yang bisa kita jawab pada pagi hari ini. Karena waktu kita juga sudah terbatas dan harus kita tutup siaran pagi hari ini. Jadi, smart listeners bisa diterapkan ya tadi ilmu marketing S3-nya terkait dengan marketing jalanan. Kalau misalnya mau ditonton ulang, boleh banget. Langsung aja cek YouTube kita di @radiosmartfm959 gitu ya. Nanti boleh di-share ke orang-orang yang Anda sayang gitu ya, untuk bisa sama-sama memahami konsep marketing jalanan. Dan terima kasih untuk Pak Tung pagi hari ini sudah kembali lagi menemani kita dalam Smart Business Talk. 2 minggu lagi kita akan ketemu Pak Tung dengan insight-insight yang menarik lagi. Kalau gitu, pamit ya Pak Tung ya. Kita pamit. Smart listeners, terima kasih banyak. Kami pamit, saya Audrey Juwana. Tung Desa Waringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. Sampai jumpa. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network.